Kami dari kelompok Deskrong. Kami telah melakukan diskusi kelompok, konseling kelompok dari mata kuliah bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa sih kabar hari ini? Luar biasa. Saya terlihat ya, puji Tuhan ya, semuanya sukacita. Nah, saat ini ada waktu dan kesempatan buat kita ya. Jadi teman-teman, di sini bukan saya ingin lebih dari teman-teman semua, tapi di sini kita mau sama-sama share ya, sama-sama buka cerita lah ya, pribadi lepas pribadi. Nanti di akhirnya kita boleh sama-sama saling menguatkan, yang memberikan solusi ya dari setiap teman kita yang saat ini nanti. Jadi sebelum lebih jauh lagi, jadi ada kesepakatan begini teman-teman. Konseling kelompok yang saat ini kita ini kan ada tentang kerahasiaan, harus terbuka ya kan, harus ada kenormatifan dan sukarela. Jadi maksudnya di sini, jadi harus ada kerahasiaan di antara kita, jangan sampai masalah teman-teman yang udah kita dengarkan saya di sini jangan sampai keluar dari tempat ini gitu. Berarti ini bersifat rahasia ya. Kemudian yang kedua terbuka ya kan. Yang terbuka ini artinya jangan ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Dan antara Rizky dan saudari kita mungkin jangan ada yang sampai tertutup. Pokoknya apa yang ada dalam hati gitu kan, utarakan aja. Misalnya kalau ada sesuatu something yang mengganjal di pikiran, boleh ya kan dibagikan sama teman-teman itu, kita mau sama-sama bagaimana untuk menyelesaikannya begitu ya. Kemudian yang kegiatan ini juga ya, kegiatan kita saat ini yang berkelompok ya, jadi bukan hanya satu orang saja yang memberikan solusi, tetapi nanti dari semuanya juga bisa menyampaikan solusinya. Kemudian kenormatifan ini adalah ya kita harus menjaga norma kita lah ya. Ya norma kita bagaimana, kita udah paham ya sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir adalah bersifat sukarela. Ya sukarela ini ya apa ya? Rela ya dengan hati kita gitu ya. Jadi langsung saja ya teman-teman ya, karena waktu juga dan keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk lama-lama bersama begitu ya. Boleh dimulai deh dari siapa yang ingin menceritakan, mungkin ada masalah pribadinya. Hai teman-teman. Hai. Hari ini aku pengen sharing, tapi sebenarnya kalau di situ ini aib sih ya. Cuma kalau misalnya aku pendam sendiri kan aku juga yang sakit, jadi mungkin lebih baik aku cerita biar teman-teman juga bisa bantu aku dalam mikir gimana sih untuk bisa bantu aku lebih baik ke depannya gitu kan. Oh iya, aku perkenalkan nama dulu ya, soalnya kan di sini ada yang baru ya, jadi nggak semua kenal aku juga. Perkenalkan, nama saya Irma Fibrianti, saya berasal dari Sulawesi, khusus Padang Raja. Hobi saya nari, sekarang saya berada di STT Cinangka. Yang ingin saya bagikan itu, ingin cerita, saya tuh terkadang minder, bahkan sampai sekarang. Karena gimana ya? Saya kadang dari tingkat 1 dulu, saya masih susah dalam kontrol diri, kontrol emosi yang kadang meledak-meledak, dan juga saya tipe orang yang kalau nggak bisa aku dapatin, nyesek sendiri gitu kan. Jadi pokoknya mau aku bilang A ya harus A. Dan kadang karena egoisnya aku, keinginannya aku nggak peduli juga sama lingkungan sekitar. Jadi sifat aku yang gitu kadang buat aku minder ketika bergaul sama orang-orang. Jadi kadang mikir, gak usah bergaul lah, lebih baik mending aku sendiri aja lah daripada aku bergaul lagi, terus aku buat ini salah lagi gitu. Dan aku sampai sekarang tuh masih bingung, bisa nggak sih aku kayak mereka, kayak teman-teman yang lain. Kok kayaknya mereka tuh orangnya kayak banget sama teman-temannya, terus mereka itu dalam pergaulannya biasa-biasa aja, terus bisa lama gitu loh. Bisa nggak sih aku kayak gitu? Makanya aku tuh sampai sekarang jujur minder ya. Itu sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang cerita masalahnya juga, tapi kalau memang kalau masalah aku tuh itu yang paling banyak sih. Namanya manusia pasti ada masalah ya.
paling menekan aku itu ya masalah ini. Aku masih minder sama orang itu. Lanjut. Saudara Rizky. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Stefanus Poluan, biasa dipanggil Rizky, asal Manado, umur 21 tahun. Saya kuliah di Institut Jakarta. Yang saya menceritakan ini yang saya sering terapi itu, jika kita sama kayak Irma, kita tidak bisa mengontrol diri penggunaan obat-obat yang harusnya tidak digunakan. Jadi ketika kita mau berhenti, saya mau berhenti, tapi masih ada juga yang diajak pakaian dan terus masalah saya yang sebenarnya juga ketika penggunaan obat itu terlalu berlebihan dari kapasitas yang biasa, jadi menimbulkan efek samping kayak kita nggak bisa tidur, jadi misalnya itu aja sih yang sering jadi masalah. Gak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Aman ya. Masalah semua udah. Oke, Nggak ada yang ngatur kok. Ya, terima kasih atas kesempatan meluangkan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mas Rin Mutawarat. Saya berasal dari Sumatera Utara, Terus Florida. Saya anak keenam dan umur saya sekarang hampir 23 tahun. Dan saya berterima kasih juga memiliki boleh berkenalan dengan teman-teman sekalian untuk boleh sharing tentang pengalaman tentang masalah saya. Saya mau bercerita tentang masalah kepribadian saya dan hal-hal yang sulit yang saya dapatkan selama ini. Pertama itu, saya itu orangnya tidak gampang berbaur dengan orang yang tidak saya kenal. Terus juga untuk teman-teman yang bersejati itu saya paling tidak suka, tetapi saya tidak mau mengatakan hal itu karena saya rasa semua orang itu sudah dewasa. Tapi kalau misalnya saya sudah bebas kontrol, saya tidak mau tahu tentang hal apa yang terjadi nanti kalau saya itu sudah bebas kontrol. Jadi yang selanjutnya juga, saya itu orangnya susah mengontrol diri juga tentang saya itu lebih menuruti keinginan dari saya. Saya mau ini teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa mengambil kita bagaimana untuk lebih, terkhususnya saya sekarang lagi sekolah di sekolah kita di sekolah Kimia Jakarta. Jadi saya bersyukur sih, tapi untuk sekarang ini masih banyak hal yang sulit dalam diri saya itu. Kadang susah mengampuni, terus mengontrol diri saya lebih masih susah. Misalnya saya lebih fokus ke handphone daripada ke Alkitab. Jadi itu sih masalah saya yang bisa kita kepada teman-teman. Jadi ini masalah dari Mas Rin tadi ya. Jadi selanjutnya ini terakhir. Shalom teman-teman. Shalom. Nama saya Megita Persik. Saya berasal dari Manado dan sekarang saya berumur 20 tahun. Saya semester 6 di kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Unpad. Saya mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Dan tadi saya mendengar cerita dari teman-teman, hampir semua kontrol diri ya. Hampir semua. Dan kalau saya yang menjadi pergumulan saya sampai saat ini itu keluarga saya. Nah, jadi teman-teman, saya itu terlahir dari keluarga yang broken home. Jadi mama sama papa saya itu bisa dari sejak saya masih kecil, beberapa masih kecil. Dan yang menjadi pergumulan saya itu saya tidak bisa menerima kenyataan. Kalau saya kan teman-teman yang mungkin pergumulannya lebih berat dari saya, mungkin sudah menerima, sudah memaafkan diri, memaafkan keluarganya. Tapi kalau saya sampai saat ini, saya nggak benci orang tua saya, saya nggak benci. Cuman
saya yang nggak bisa menerima kenyataan kalau apa namanya, kalau peristiwa ini bisa terjadi dalam keluarga saya. Jadi saya berharap sama teman-teman gimana sih supaya saya lebih menerima kenyataan, lebih menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bersemangat dalam belajar. Karena saya dari pas saya datang dari semester 1 sampai saat ini, saya kayak nggak ada niatan untuk belajar karena pikiran saya kemana-mana. Kadang-kadang saya mikir banyak ya, tapi yang paling membuat saya pikiran saya kesana kemari itu keluarga saya. Jadi mungkin itu kalau saya cerita semuanya mungkin nggak akan cukup ya. Jadi singkatnya begitu lah. Saya masih berhubungan dengan keluarga saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, saya harap dari semuanya sudah mendengar ya satu sama lain setiap permasalahannya, dan saya harap juga ini bersifat tadi apa, rahasia ya, jangan sampai ini nanti keluar ya dari teman-teman yang lagi belajarnya. Jadi sama-sama untuk menjaga lah ya. Kalau bisa disimpulkan dari setiap permasalahan teman-teman, jadi tadi benar sih kata si saudara kita, hampir semuanya tidak bisa mengontrol ya. Tapi kita kesepakatan nih, kita mau membantu untuk menyelesaikan masalah siapa dulu? Sepertinya saudari kita ya. Karena dari Irma, Rizky, dan Maslin tadi yang saya tangkap gitu kan, hampir kayak pribadinya tuh mengontrol diri gitu ya. Nanti juga kita bisa sambung sih yang ke saudari kita ya, karena dia menyangkut keluarga gitu ya. Kalau kita mau bilang tentang keluarga, itu keluarga memang sangat dekat sama kita ya secara pribadi gitu. Jadi kita mau sama-sama share bagaimana kita untuk mengupas masalah dari saudari kita ini ya kan. Tadi kita sama-sama mendengar ya bagaimana dia ternyata lahir dari keluarga yang broken home, dan dia juga sampai sekarang ternyata dia belum bisa menerima kenyataan, dan lebih parahnya lagi dia tidak bisa fokus ya, tidak bisa fokus belajar, mungkin dia melayani Tuhan, mungkin jadi kepikiran ya. Iya. Tapi saya salut sama dia tidak membenci kedua orang tuanya ya. Saya sangat salut benar-benar. Kalau kita lihat kepribadian si saudara kita ini, walaupun dia tidak bisa menerima kenyataan, tapi dia tidak membenci gitu. Jadi ada sebuah, kayaknya butuh proses panjang memang, proses yang lama. Jadi pada saat kesempatan ini, baik Irma, Rizky, dan Maslin, boleh kita sama-sama lah ya, kita mau mengupas masalah dari saudari kita ini. Bagaimana menurut pengalaman kalian dalam keluarga kalian, ataupun ya selama pelayanan juga mungkin kan, kita kan udah semester 6 nih, pasti udah banyak lah kita bantu-bantu pelayanan juga kan, ada rumah tangga gitu kan, kayak di gereja kan, setiap gereja kita mungkin kita juga ada pengalaman gitu, kita boleh share ke kita untuk dia bisa menerima dirinya gitu ya, walaupun keadaan yang tidak enak gitu, tapi bagaimana kita menjadi seorang perempuan yang kuat gitu ya. Oke, mulai. Siapa yang duluan? Dari Aku salut sih sama saudara kita ya, mendengar masalah kita. Memang benar, orang itu banyak yang terpuruk karena persoalan keluarga. Tapi saya ingin memberikan ini cerita sama kita, biar setidaknya dari cerita saya ini kita bisa tahu gitu. Kalau misalnya sampai sekarang kita nggak bisa terima kenyataan dan kita tidak mencoba melawan itu, sampai kapan? Karena itu akan jadi akar pahit juga buat kita dan menghalangi kita untuk berkembang. Gini, mungkin kasusnya kamu sama saya sama, tapi saya bisa menerima kenyataan gitu. Dan kalau saya bisa, nggak mungkin saudara kita juga nggak bisa kayak gitu. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu sosok ayah saya itu seperti apa. Tapi
sebenarnya aku minder, itu yang buat saya tadi, salah satu yang buat saya minder itu. Tapi dengan saya bisa bercerita ke orang juga sama ibu gembala saya, dia bisa kasih contoh, ternyata ibu gembala saya pun seperti itu. Tapi buktinya dia bisa melayani di mana-mana, dia bisa kepake di mana-mana. Bukan cuma orang yang keluarganya utuh yang bisa dipakai, bahkan Tuhan bisa dipakai kita. Lebih heran lagi kalau memang ada dia. Tapi kalau kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri yang nggak mau terima kenyataan, berarti kita sendiri yang membuat hidup kita tuh nggak mau maju. Banyak, bukan cuma saya, tapi tidak sedikit orang di luar sana yang lahir dari keluarga broken home, yang keluarganya berantakan, tapi ada banyak sekali, dan lebih banyak orang yang sukses dari keluarga-keluarga seperti itu. Tergantung diri kita. Kalau diri kita saja membatasi diri kita, bagaimana mungkin orang lain akan terus mendorong kita. Jadi segala sesuatunya itu harus dimulai dari diri kita. Belajar terima kenyataan, belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin orang tua kita buat, apa yang mereka buat, belajar, ambil hikmahnya, jangan sampai terjadi sama kita nantinya. Karena saudara kita sudah merasakan yang mereka buat di masa lampau, efeknya kan sama anaknya kan. Dan saudara kita sudah merasakan gimana sih anak yang lahir dari keluarga broken home itu, gimana sakitnya, gimana tertekannya, dan bagaimana sosial kita di luar, kita kadang menjadi bahan bulian. Nah, sebenarnya intinya saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah terjadi secara maksudnya segala sesuatu yang terjadi itu semua ada rencana Tuhan di dalamnya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk buat kita juga. Jadi kalau kesalahan yang sudah dibuat oleh keluarga kita jangan sampai terulang lagi sama saudara kita. Intinya belajar terima kenyataan. Itu aja sih dari saya. Tetap semangat, pasti bisa kok. Kalau mereka bisa, saudari kita juga pasti bisa. Terima kasih. Bagaimana Rizky dan Muslim ada yang ditambahkan gitu ya? Ya, saya gimana ya, kalau dengan ceritanya dia dari saudara kita adalah sesuatu yang kuat juga terima suatu hal yang tidak bisa kita terima sebenarnya. Jadi cara untuk gimana kamu bisa terima kenyataan ya berjalan sesuai kayak angin, kapanpun dia datang, dimanapun dia lepas, ya santai-santai aja. Karena kalau kamu bisa terima kenyataan yang kayak tadi, itu tergantung dari diri kita. Kalau kamu nggak bisa terima kenyataan, kamu nggak bakalan maju. Tapi saran saya nggak usah terlalu banyak dengan cerita orang, karena kan kita itu bukan cerita orang. Cerita orang itu hanya sekedar sesuatu yang dilempar pada kita untuk menjadi orang tua, bukan menghadap diri. Jadi saran saya cuma Iya, kalau saya sendiri saudara, apalagi tadi saudara sudah mengatakan saat ini untuk menempuh pendidikan di sekolah kita. Jadi saya cuma mau sampaikan apa yang saudari kita dapat selama sekolah kita, apalagi kalau kita kekristenan ini, kalau kita bicara tentang firman Tuhan, semuanya penguatan itu ada dalam Tuhan. Jadi masalah kita yang lalu memang wajar secara manusia, memang itu boleh dilupakan. Tapi dengan apa yang saudari kita dapat sekarang, tetaplah imani itu, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Jadi fokuslah ke depan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Nanti suatu saat yakin Tuhan sudah menunjukkan yang terbaik buat kita untuk masa depan kita, supaya tidak mengingat lagi masa lalu. Seperti firman Tuhan yang berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi teman-teman, bersukacitalah. Jikalau saudara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta jalan kepada Tuhan, cita-cita itu akan berjalan. Amin. Itu saja sih yang Terima kasih teman-teman yang sudah membantu menguatkan saudara kita dari
ya. Tetap Semangat. semangat. Enjoy this life, oke? Kalau kita lihat dari firman Tuhan juga, kita boleh melihat tokoh seorang perempuan yang luar biasa sih, yaitu Ruth ya. Cuma kalau kita lihat kisah Ruth itu kan luar biasa Ruth itu, walaupun ya kan dia suaminya udah meninggal gitu kan, ya, suaminya meninggal, kemudian dia ikut mertuanya, dia mengenal Tuhan, ini dia dipakai Tuhan kan, akhirnya dia menemukan seorang Boas ya kan, yang kaya ya kan, Boas kan, kita tahu. Jadi Ruth itu dipakai ya kan, jadi saudari kita juga seperti itu, walaupun merasa tidak berharga ya kan. Siapa sih yang mau dilahirkan dengan keluarga yang broken, apalagi seperti saudari Irma? Tidak ada yang mau. Tapi kalau misalnya waktu memang sudah ditetapkan kita boleh berjalan dengan keadaannya seperti itu yang tidak enak, tetaplah kuat bahwa kau berharga di mata Tuhan ya. Intinya masa lalu itu tidak menjamin masa depan. Benar sekali. Masa depan sudah disediakan. Iya, dan mungkin Tuhan juga, karena kan Tuhan izinkan itu terjadi, mungkin Tuhan mau pakai kita jadi berkat buat orang-orang yang lahir dari keluarga broken home juga di luar sana. Betul. Masa lalu itu untuk pembelajaran kita supaya kita kuat. Jadi intinya walaupun mungkin saudari kita selama ini masih sering kayak memikirkan ya kan, nangis, biarlah air mata kita ini Tuhan perhitungkan ya kan. Amin. Kemudian hari Amin. ya. Jadi kesimpulannya begini teman-teman. Jadi setiap permasalahan pribadi lepas pribadi kita boleh sama-sama belajar ya. Kita sama-sama menguatkan bahwa setiap permasalahan boleh ada ya kan. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut, kita harus coba ya kan. Bagaimana cara untuk mencapai jalan keluarnya ya kan, dengan seperti ini. Jadi saya boleh share, Irma mungkin Irma sedang sedih hari itu, langsung saja ya kan, supaya kita langsung rahasia itu juga ya kan, supaya terbuka, supaya Irma nggak larut nih dalam permasalahannya gitu kan. Jadi dia boleh mengambil keputusan bagaimana Irma bisa mengambil keputusan dari masalah tersebut ya kan. Karena kalau misalnya kita pikir-pikir masalah terus ya kan, kita bisa stres ya kan, makin kurus ya kan Rizky. Jadi nggak bisa tidur lagi. Jadi kalau ada masalah boleh cerita gitu kan, tapi itulah intinya, jangan sampai rahasia ini bocor kemana-mana, jangan sampai terdengar ya. teman-teman ya. Jadi pokoknya intinya di dalam Tuhan kita saudara seiman, kita harus saling menguatkan, dan setiap permasalahan kita percaya bahwa ada jalan keluarnya. Amin. Amin. Ya. Demikianlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat waktu teman-teman semua. Kita boleh share ya kan. Dan saya harap tidak berhenti di sini saja. Kita boleh Amin. berlanjut dari lain waktu. Ya, 1, 2, 3, Shalom.